Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang solih dan solihah? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki tema keempat, yaitu tema sehat itu penting, dan subtema yang pertama, peredaran darahku sehat. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah menonton video pembelajaran ini, Bunda harap Ananda dapat menjelaskan organ peredaran darah hewan dan fungsinya, terus menjelaskan ciri dan jenis pantun, dan dapat membuat pantun. Benny mendapatkan pelajaran olahraga hari ini. Olahraganya bela diri. Benny senang olahraga bela diri. Olahraga bela diri yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah pencak silat. Benny melakukan gerakan pencak silat dengan aba-aba dari Pak Guru. Selain dengan aba-aba, gerakannya juga diiringi musik. Nah, tanda bel istirahat berbunyi. Benny merasa gembira hari ini. Rasa gembiranya diungkapkan melalui sebuah pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, ingatkah Ananda pantun yang dibuat Siti? Ananda tentu masih ingat bukan? Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia yang tiap baitnya biasanya terdiri dari atas 4 baris dan bersajak ABAB. Dalam setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Demikian dapat kita simpulkan ciri-ciri pantun yaitu bersajak ABAB, terus satu bait terdiri atas 4 baris, dan tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, pantun terdiri atas 2 bagian. Yang pertama yaitu sampiran. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris pertama dan kedua dalam sebuah pantun. Selanjutnya ada isi. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat dalam sebuah pantun. Ada pula jenis-jenis pantun, terdiri dari 3, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Berikut adalah contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tiada kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Tuh, itu adalah contoh pantun anak-anak. Selanjutnya, contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Itu contoh pantun anak muda. Nah, kalau anak-anak seperti kalian, tidak tepat untuk menggunakan pantun ini ya. Oke, ada pantun kanak-kanak, pantun anak muda, dan ini contoh pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Pantun tua ini bisa jadi untuk ayah, ibu, paman, bibi, atau yang lebih tua dari kalian. Oke? Selanjutnya, pantun bisa dikatakan sebagai seni merangkai kata. Kejadian sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi manusia
Susah, senang, sehat, dan sakit juga dapat ditulis melalui pantun. Nah, ini Bunda kasih contoh mengenai kondisi manusia dengan tubuh yang sehat. Pantun pertama, belajar kelompok di rumah Bertin. Belajar sambil makan tahu bulat. Lari pagi secara rutin, jantung sehat, tubuh pun kuat. Selanjutnya, makan durian 1/3. Sudah dimakan, tinggal bijinya. Jika kita rajin berolahraga, badan sehat, hati gembira. Oke, kondisi tubuh manusia yang sehat adalah diantaranya peredaran darahnya lancar. Selain itu, organ peredaran darahnya tidak ada gangguan. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah mengenal organ peredaran darah manusia. Bagaimana dengan organ peredaran darah hewan? Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Nah, mari kita pelajari sistem peredaran darah hewan. Sistem peredaran darah hewan. Kita akan mempelajari sistem peredaran darah hewan, yaitu hewan serangga, ikan, amfibi, reptil, dan cacing tanah. Langsung saja, mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum itu, Bunda ingin menjelaskan bahwa sistem peredaran darah hewan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah ataupun hemolimfa tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah, langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Selanjutnya dinamakan sistem peredaran darah tertutup karena darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Oke, sistem peredaran darah hewan serangga. Salah satu contoh serangga adalah belalang. Jadi Bunda akan berikan sistem peredaran darah pada belalang. Peredaran darah pada serangga berupa sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan pembuluh nadi. Darah dan cairan tubuh pada serangga disebut hemolimfa. Aliran hemolimfa dimulai dari jantung pembuluh yang berdenyut hingga memompa masuk ke sel-sel tubuh tanpa melalui pembuluh darah kapiler. Dari sel-sel tubuh, hemolimfa akan kembali ke jantung pembuluh. Selanjutnya, sistem peredaran darah ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu serambi yang berdinding tipis dan bilik yang berdinding tebal. Di antara serambi dan bilik terdapat sebuah katup. Sistem peredaran darah ikan dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar menuju insang. Pembuluh kapiler di dalam insang akan melepas CO2 ke dalam air, mengambil O2 dari dalam air. Dari insang, darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Selanjutnya, darah mengikat CO2 dari sel-sel tubuh, kemudian kembali menuju jantung. Sistem peredaran darah ikan merupakan sistem peredaran darah tunggal, karena dalam satu kali peredaran darah hanya 1 kali melewati jantung. Selanjutnya, sistem peredaran darah hewan amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Peredaran darah pada katak berupa sistem peredaran darah tertutup. Jantung katak terdiri dari 2 ruangan serambi yang berdinding tipis dan 1 ruangan bilik yang berdinding tebal. Sistem peredaran darah dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru ke serambi kiri.
Dari serambi kiri, darah masuk ke bilik sehingga terjadi percampuran darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 berasal dari sel-sel tubuh yang masuk melalui serambi kanan. Dari bilik, darah akan dipompa keluar menuju seluruh tubuh. Selanjutnya, sistem peredaran darah hewan reptil. Jantung reptil terdiri dari 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi sekat yang belum sempurna sehingga masih terjadi percampuran darah. Sistem peredaran darah pada reptil sama seperti pada manusia, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda, karena darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Selanjutnya, sistem peredaran darah hewan cacing tanah. Cacing tanah memiliki sistem peredaran darah tertutup dengan kapiler-kapiler yang tersebar di seluruh tubuhnya. Sistem peredaran darah pada cacing tanah dimulai dengan masuknya oksigen ke dalam pembuluh darah dorsal atau punggung. Kemudian darah mengalir menuju pembuluh darah ventral atau perut, lalu ke jantung untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, itu saja yang dapat Bunda sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.